Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Apa kabar semuanya? Aku harap kalian saat ini dalam kondisi sehat-sehat saja sehingga dapat menjalankan seluruh aktivitas kalian tanpa kekurangan apapun. Oke. Kalian masih ingat gak sih tempo hari ketika aku berbagi sudut pandang dengan kalian tentang jumlah tabungan mahasiswa yang bisa ditabung, khususnya buat teman-teman yang mungkin penerima beasiswa LPDP dan juga Fulbright, ya kan. Kemarin aku udah bikin komparasi tentang hal itu. Nah, ketika aku bikin postingan tentang hal itu gitu loh, ada banyak sekali teman-teman tuh yang menanyakan gitu loh, kira-kira bagaimana sih kok bisa mendapatkan simpanan sebanyak itu katanya, you know. Bagi aku sih itu banyak, dan I do agree with them that this is a lot of money gitu kan. Nah, oleh karena hal itu dalam video kali ini aku pengen berbagi tips dan trik buat kalian agar kalian nanti bisa saving sebanyak mungkin ketika kalian melakukan atau melanjutkan kuliah kalian di luar negeri gitu loh. Oke, kita masuk yang pertama. Yang pertama itu adalah tentu saja dong masak sendiri gitu ya. Karena biasanya kalau misalnya kita makan di luar itu bakalan biayanya tuh bakalan mahal banget. Kayak misalnya sekali makan kita at least harus mengalokasikan duit sekitar 10-15 US dollar gitu loh. Dan itu pun untuk hal-hal yang sangat-sangat basic sekali gitu loh. Sehingga kalau misalnya teman-teman bisa memasak, maka maksimalkan kemampuan tersebut gitu loh untuk bisa saving dan di saat yang bersamaan juga bisa makan sesuai dengan preferensi teman-teman gitu. Itu yang pertama. Lalu kemudian yang kedua adalah memaksimalkan makanan gratis yang ada di kampus gitu loh. Ini adalah hal yang sering kali aku lakukan sih. Jadi biasanya di kampus itu kalau misalnya ada event-event tertentu, aku biasanya bakalan pergi ke kampus, terus kemudian ikut kegiatan tersebut, lalu kemudian mengambil makanan yang memang bisa dimakan dan syukur-syukur bisa dibawa pulang gitu loh ke rumah gitu. Bahkan aku tuh ketika di Boston University, aku pernah ikutan salah satu kegiatan namanya global student community, something like that lah ya. Jadi kayak semacam komunitas mahasiswa internasional gitu loh, dimana di situ setiap malam Selasa kita tuh bakalan masak bareng-bareng ya kan, terus kemudian kita bakalan makan bareng-bareng seperti itu gitu loh. Dan makanan biasanya setiap malam Selasanya itu biasanya berasal dari berbagai negara gitu loh. Jadi kayak misalnya dari Indonesia tuh bakalan masak apa misalnya, terus kemudian dari Inggris tuh bakalan masak apa, dari Tajikistan bakalan masak apa, dan lain sebagainya. Dan itu akan membantu banget kita untuk bisa saving gitu loh, because that's what I did dulu gitu. Lalu kemudian yang ketiga itu adalah tentang transportasi gitu ya. Transportasi ini merupakan salah satu hal yang sangat kita butuhkan ketika kita berada di luar dan ketika kita berada di satu lingkungan sih lebih tepatnya ya kan. Kalau di Boston sendiri, aku kemarin itu menggunakan transportasi itu yang sifatnya tuh per semester gitu. Enggak, per bulan sih lebih tepatnya. Jadi dalam satu bulan itu aku bakalan membayar sekitar $83, sekitar 1.300.000 lah ya. Dan itu tuh untuk transportasi aku selama 1 bulan penuh gitu loh. Dan itu berlaku untuk tram, terus kemudian subway, terus kemudian bis dan lain sebagainya gitu loh, yang bisa mengangkut kita dari tempat kita tinggal, terus kemudian juga ke tempat kita kuliah maupun beraktivitas lainnya gitu loh teman-teman. Kalau misalnya kita belinya yang per harian itu biasanya akan sangat mahal sekali gitu loh, karena biasanya sekali tap kita tuh bakalan butuh duit sekitar $2.75 atau sekitar hampir 40.000 kali ya gitu loh. Dan seperti kita ketahui kalau misalnya kita sekali tap harus mengeluarkan duit setidaknya sampai 40.000 ya kan, artinya dalam satu hari kita bakalan berapa kali tap ya kan. Tinggal kalian hitung saja tuh 1 bulan itu kalian butuhnya berapa kan, seperti itu. Sehingga bagi aku pribadi mempertimbangkan untuk menggunakan transportasi yang sifatnya tuh monthly itu akan jauh lebih bagus gitu loh. Bahkan kalau aku pribadi kemarin itu tuh aku menggunakan biaya transportasi itu yang per semester gitu loh. Jadi per semester itu akan sangat murah sekali gitu loh. We can save like around $20-40 gitu loh, dibandingkan kita menggunakan yang per bulan seperti itu gitu loh teman-teman. Dan biasanya untuk yang sifatnya per semester itu sangat merupakan kerjasama dari sekolah atau universitas dengan transport company gitu loh, kayak misalnya di MBTA kalau misalnya dalam hal ini di Boston seperti itu teman-teman. Terus kemudian yang keempat, kalau di Boston itu ada yang namanya Alston Christmas gitu loh. Jadi Alston Christmas itu biasanya ada dari akhir Agustus sampai awal September gitu loh, dimana dalam momen-momen kayak gini mahasiswa yang sudah ingin keluar dari sekitaran Boston itu mereka bakalan keluar, dan biasanya mereka tuh akan
membuang seluruh peralatan mereka ke depan ke jalanan seperti itu, kayak misalnya bantal, terus kemudian juga sepatu, terus kemudian tas, baju, dan bahkan kayak rak, drawer dan lain sebagainya tuh mereka buang, jelatakin begitu saja gitu loh teman-teman. Dan barang-barangnya tuh nggak yang epek-epek gitu loh, karena ada banyak sekali barang-barang yang mereka buang itu kayak dari produk dari IKEA gitu loh, terus kemudian produk-produk yang lain yang sebenarnya tuh sangat mahal gitu loh bagi aku pribadi sih setidaknya gitu kan, dan dalam kondisi yang masih sangat bagus, lagi-lagi setidaknya dalam perspektif aku gitu loh. Sehingga menurut aku salah satu cara kalian untuk bisa hemat adalah dengan mempergunakan momen Austen Christmas itu untuk bisa saving duit kalian gitu loh. Jadi daripada kalian harus beli kasur baru, kalian tuh harus beli peralatan baru, lebih baik kalian jalan-jalan aja kan di sekitaran trotoar yang ada di sekitaran tempat tinggal mahasiswa gitu loh. Di situ biasanya kita bakalan mendapatkan berbagai barang-barang yang unik-unik dan sangat useful banget gitu loh. Nah, terus kemudian yang kelima adalah kalau bisa belanjanya tuh di thrift store gitu loh. Kalau misalnya di Amerika Serikat itu ada thrift store atau toko second, kayak misalnya Goodwill gitu ya. Di situ tuh biasanya ada banyak sekali barang-barang yang sangat murah sekali, second sih memang gitu loh. Tapi jujur bagi aku pribadi, again, kualitasnya tuh masih bagus banget gitu loh. Jadi produk-produk yang kalau misalnya kita beli di store secara langsung itu bisa sampai jutaan, sekitar 1.500.000, 2 juta, bahkan 3 juta gitu ya. Di situ di thrift store itu tuh bisa kita dapatkan tuh sekitar $5 gitu loh, jadi sekitar 75.000 gitu kan. Bahkan mungkin bisa kurang ketika kalian memiliki kartu mahasiswa gitu loh, kayak misalnya aku kemarin seperti itu teman-teman. Lalu kemudian yang keenam adalah menjadi teaching assistant gitu loh. Jadi menjadi teaching assistant itu biasanya akan kalian dapatkan gitu loh ketika kalian punya kedekatan dengan profesor gitu loh. Jadi profesor itu akan memberikan kepercayaan kita untuk menjadi teaching assistant dia gitu loh. Dan ketika kita menjadi teaching assistant, kita bakalan mendapatkan gaji dalam tanda kutip atau allowance lah ya. Meskipun mungkin tidak banyak, tapi lumayan lah untuk kita jadikan bahan untuk jajan dan lain sebagainya gitu loh teman-teman. Terus kemudian yang ke-7 adalah menjadi research assistant gitu loh. Nah, ini yang aku lakukan sih kemarin ketika aku berada di Boston University. Di situ tuh aku jadi research assistant salah satu profesor gitu loh, dan di situ ya alhamdulillah aku mendapatkan duit lah ya, sedikit gitu loh maksudnya. Nah, kenapa aku jadi research assistant? Karena memang dari LPDP sendiri itu diperbolehkan gitu loh teman-teman. Terus kemudian juga dari kampus juga diperbolehkan seperti itu. Cuman memang ketika kita statusnya itu sebagai mahasiswa penuh gitu loh, kita tidak bisa bekerja sebagaimana masyarakat umum gitu loh yang bisa bekerja. Mungkin sebanyak yang mereka mau gitu loh, karena ada limitation atau pembatasan dari segi jam bekerja kita seperti itu teman-teman. Terus kemudian yang ke-8 ya kan, kita tahu gitu ya bahwa kita kuliah di luar negeri itu nggak akan cuma tinggal di situ saja ya nggak sih. Kita tuh juga butuh yang namanya jalan-jalan gitu loh ya nggak sih. Nah, oleh karena hal itu bagi aku pribadi, kalau misalnya kalian memang pengen harus jalan-jalan untuk stress release misalnya, maka mungkin salah satu hal yang bisa kalian lakukan juga adalah melakukan road trip bersama-sama dengan teman-teman kalian, teman-teman yang mungkin sesuai dengan passion kalian gitu ya, kayak macam punya kesamaan nilai, punya kesamaan kesukaan misalnya dengan dia ya kan. Kalian bisa road trip bareng sama dia, karena biasanya kalau dengan road trip itu akan sangat menghemat sekali gitu loh. Kayak misalnya aku kemarin aku tuh road trip dari East Coast ke West Coast gitu dengan 3 temanku lainnya gitu loh. Jadi satu mobil tuh kita berempat gitu loh, dan itu benar-benar sangat murah sekali, sekitar $500 gitu loh, which is kalau misalnya kita langsung terbang misalnya $500 itu mungkin cukup untuk sekali bolak-balik gitu loh teman-teman. Jadi ya kebayang kan kalau misalnya kita sekali berangkat terus kemudian sekali balik, mungkin satu tempat doang yang bisa kita samperin gitu loh. Terus kemudian juga itu belum lagi kita tempat tinggalnya ya kan, dan lain sebagainya gitu loh. Dan kemarin dalam kasus aku kemarin $500 itu udah menjelajahi berbagai negara bagian di Amerika Serikat gitu loh selama sekitar 2 mingguan lah ya. Terus kemudian itu udah lengkap sama makan, sama juga lengkap dengan transportasi dan juga tempat penginapan, and that's gonna save a lot of money for you gitu. Terus kemudian yang ke-9 adalah
limit hal yang berbau entertainment gitu loh. Jadi biasanya nih ya kan, kalau di Amerika Serikat itu kemarin setidaknya ketika kuliah di sana, untuk hal yang berbau entertainment tuh memang agak sedikit mahal sih dibandingkan kita yang berada di Indonesia. Jadi kayak misalnya kalau kalian pengen pergi ke bioskop gitu loh, jadi biasanya tuh sekitar harus $12 gitu loh, which is sekitar 170-an ribu lah ya, atau 160 ribu lah ya, kurang lebih seperti itu. Terus kemudian juga ya begitu juga dengan kegiatan-kegiatan yang lain yang berbau fun seperti itu. Aku nggak nyaranin kalian untuk tidak melakukan hal tersebut, enggak gitu lah kan, tetapi mungkin akan baik kalau misalnya kalian mencoba untuk limit keuangan kalian dengan menjadwalkan kira-kira kapan kalian akan nonton, terus kemudian kapan kalian bakalan hangout dengan teman-teman gitu loh. Karena biasanya kalau misalnya kita sekali keluar maka we will spend a lot of money seperti itu. Dan dengan cara kalian mencoba untuk limit gitu loh, maksudnya mengatur, memanage kira-kira kapan kalian bakalan keluar, kapan kalian bakalan nonton, nah we will save a lot of money I guess gitu loh. Nah perlu kalian ketahui juga gitu loh, bahwa di Amerika Serikat itu ada yang namanya kartu tertentu, dimana ketika kita punya kartu tersebut atau kita mendaftar untuk menjadi membership kayak gitu ya, itu tuh kita tidak harus membayar full. Kayak misalnya kemarin nih temanku Sasha, dia tuh mendaftar salah satu program or something apalah ya gitu ya, tentang nonton gitu loh di Boston. Itu tuh dia bayar $10, terus kemudian later on setelah itu ketika dia pengen nonton berbagai film gitu loh, itu dia cukup membayar sekitar $5 gitu loh, yang seharusnya mungkin $12, maka dia cukup membayar $5 seperti itu gitu loh. Dan aku pikir kalau misalnya memang kalian movie goers, akan lebih baik kalau misalnya kalian bisa menggunakan hal yang seperti ituan gitu loh teman-teman. Nah, baru kemudian yang terakhir, yang nomor 10 ini yang bagi aku sih sangat penting banget sih, yaitu adalah tinggal dengan host fam orang Indonesia gitu loh. Oke, ini I don't know apakah kalian nanti bakalan ketemu dengan orang Indonesia yang super baik kayak misalnya aku kemarin nih pas lagi di Boston, di tahun kedua aku tuh tinggal sama orang Indonesia namanya Budiah gitu loh. Dan Budiah ini she's like my own mother gitu loh. Dia itu kayak udah jadi keluarga aku sendiri gitu kan, jadi orang tua sendiri gitu loh, karena setiap hari beliau itu memasakkan buat aku gitu loh. Terus kemudian juga alhamdulillah untuk payment aku tuh nggak yang sedemikian mahalnya kayak kemarin ketika aku tinggal di Brighton gitu loh. Jadi ketika aku tinggal sama Budiah, aku kemarin tuh mendapatkan tidak harus bayar sebanyak ketika aku tinggal di tempat aku yang sebelumnya gitu loh. Mungkin memang secara fasilitas tidak sebagus kemarin-kemarin gitu lah kan, tetapi bagi aku pribadi sih kemarin ketika alasan kenapa aku tinggal sama Budiah adalah selain karena aku tidak bisa masak, yang kedua juga adalah makanan Budiah enak-enak banget gitu loh. Dan oh my god, it's just unbelievable. Terus kemudian yang ketiga itu juga adalah bahwa mungkin dengan tinggal dengan Budiah itu sedikit kita bisa saling membantu. Aku bisa membantu Budiah dan juga Budiah juga bisa membantu aku gitu loh. Sehingga dengan cara yang seperti itu aku kemarin bisa bisa sedikit terbantu lah ya gitu loh. Sedikit terbantu dalam hal masalah waktu dan juga tentu saja makanan aku gitu loh selama di sana gitu loh. Nah, aku rasa teman-teman itu saja sih 10 hal yang bisa kalian lakukan untuk kalian nanti bisa saving money ketika kalian sudah melanjutkan kuliah kalian di luar negeri seperti itu teman-teman. Semoga saja informasi ini ada manfaatnya buat kalian. Oke. Aku rasa itu saja untuk vlog aku kali ini. Semoga kalian suka dan semoga saja bermanfaat. Please jangan lupa untuk komentar, like, dan juga subscribe agar aku semakin semangat lagi untuk memberikan konten-konten yang baik, positif, dan juga halal pasti. Akhirnya dari aku, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.